Apakah setan bisa membunuh manusia? Nah, dulu Pak, ada orang yang membunuh ular di rumahnya di zaman Nabi, tapi tidak mengusir terlebih dahulu. Jadi kalau menemukan ular di rumah, bilang begini, Bu, wahai ular, keluarlah dari tempat ini. Kalau memang engkau makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kebaikan, maka keluarlah dari rumah ini. Ternyata kalau sudah diingatkan 3 kali dan dia tidak keluar, berarti itu benar ular beneran. Maka boleh dibunuh. Orang ini di zaman Nabi ini membunuh, Pak. Dibunuh ular ini ternyata dari golongan jin. Di dalam lingkup hidupnya jin, mereka juga punya hukum, namanya hukum qisas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat. Alhamdulillah, walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Yusuf ya. Kita akan bahas di ayat yang kelima dari surat Yusuf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dia, Nabi Yakub alaihi salam, berkata kepada anaknya, yaitu kepada Nabi Yusuf alaihi salam, la taqsus ru'yaka, wahai Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu ala ikhwatika, terhadap saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, ya, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengulang bahwa surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan 2 orang yang beliau cintai. Yang pertama adalah Khadijatul Kubra, istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abu Talib. Jadi surat Yusuf ini bagian dari cara Allah untuk menghibur Nabi Muhammad dengan kisah terbaik. Kisah ini adalah kisah seorang nabi yang dikhianati oleh saudara kandung. Jadi pengkhianat itu bisa saja lahir dari orang-orang terdekat dengan kita. Ya, tidak harus tetangga, teman sekantor ya. Tapi bisa saja datang dari dalam.
Kalau Nabi Yusuf, pengkhianatan itu datang dari saudara-saudara kandungnya. Dikhianati, dilempar ke dalam sumur, difitnah, dipenjara, ya. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Kemuliaan itu, emas itu bisa menjadi hal yang sangat berharga ketika dia ditempa berkali-kali. Bagi Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar sejarah. Bagi kita, hal ini bukan hanya persoalan sejarah. Jadi jangan lihat surat Yusuf itu hanya persoalan sejarah. Tapi ini adalah obat hati, Pak. Obat apa? Obat hati. Tadi saya sampaikan di Masjid Jazuli bahwa kita di tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Unsur jasad dan unsur ruh. Nah, dua-duanya harus diberikan pendidikan. Ya, kalau dulu ada P4, ya. Masih ingat P4? Ya, walaupun saya tidak pernah lulus gitu ya. P4 itu pendidikan caranya Pak Harto ya. Caranya Pak Harto. Untuk memberikan doktrinisasi terhadap rakyatnya. Bagaimana harusnya bernegara. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Al-Quran, ya, memberikan kita Al-Quran untuk menjadi obat bagi kita. Jadi jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar dibaca. Tapi dia, pertama, dia tamhid. Kita harus paham dulu bagaimana prolognya Al-Quran itu. Seperti surat Yusuf ini. Surat Yusuf ini berawal dari Nabi kehilangan istri dan pamannya. Untuk apa? Untuk menghibur baginda Nabi Muhammad. Dan bagi kita ini adalah obat hati. Ini namanya tamhid. Tamhid yang pertama. T pertama ya. T. Tamhid. Tamhid itu prolognya. Asal muasalnya. Atau dalam bahasa Al-Quran, asbab nuzulnya. Sebut dengan asbab nuzul. T pertama. T kedua apa? Setelah paham latar belakangnya, maka masuk ke T yang kedua yang disebut dengan tilawah. Apa? Tilawah. Tilawah itu dibaca. Ya. Tamhid, tilawah. Yang ketiga, tidak hanya sampai dibaca, tapi harus dipahami tafsirnya. Nah, sebenarnya kita di malam Kemis ini tidak hanya sampai di titik tafsir, tetapi sampai ke titik yang keempat, yaitu setelah tafsir, tadabbur. Tadabbur itu artinya adalah mengambil hikmahnya. Yang kelima, T kelima adalah tazkiyah. Tamhid, tilawah, tafsir, tadabbur, tazkiyah. Apa Ibu? Ulangi coba Bu. Tamhid, permulaan, asbab, tilawah, membaca, tafsir, apalagi yang keempat, tadabbur, yang kelima, tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah ini puncak dari yang empat ini. Puncaknya adalah beramal. Apa? Beramal. Kalau tazkiyah sudah, tilawah sudah, tafsir sudah, tadabbur sudah, nggak beramal, empat ini nggak berfungsi. Empat ini jadi tidak berfungsi. Maka kita masuk di dua hal ini, tadabbur, tafsir, dan tadabbur. Tinggal nanti saya dan panjenengan untuk melakukan proses eksekusinya. Lalu Allah bercerita kepada Nabi Muhammad di kisah Yusuf ini, apa kata Nabi Yakub? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika.
Karena memang dilihat sama Nabi Yakub ini sudah tidak stabil. Ada kecemburuan, ya. Karena memang antara kakaknya dengan Nabi Yusuf ini kan beda ibu dengan kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Beda ibu sebenarnya mereka ini, ibu mereka ini kakak beradik. Dalam bahasa orang Melayu turun ranjang katanya. Istri pertama meninggal, kakak dari ibunya Nabi Yusuf meninggal, menikahlah dengan ibunya Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini statusnya adik daripada dari siapa? Dari kakaknya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang sebelumnya. Ini turun ranjang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub mengatakan la taksus. Jangan ceritakan mimpimu itu wahai Yusuf kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Apa yakid itu, Pak? Yakid itu antara yang tampak dengan yang tidak tampak berbeda. Di sini diterjemahkan dengan apa? Tipu daya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum, sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sesungguhnya ketika Abraha datang ke kota Mekah, katanya dia menyelamatkan kota Mekah. Ketika dia datang ke Yaman, dia mengatakan akan menyelamatkan Yaman. Sebenarnya apa yang tampak dengan yang sebenarnya itu tidaklah sama. Itulah yang disebut dengan tipu daya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan fayakidu laka kaida. Fayakidu laka kaida. Itu sebabnya apa, Pak? Inna syaitana, nah ini, kita akan bahas ini. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bahwa syaitan itu untuk manusia itu adalah musuh yang nyata. Ya. Tapi masih sering dipelihara ya, Pak. Sudah tahu itu musuh nyata, tapi sering dipelihara. Baik, supaya kita tahu dengan musuh kita, jangan sampai kita tidak kenal dengan musuh ya. Supaya kita hati-hati. Syaitan itu kalau kita lihat, apa itu syaitan? Syaitan itu artinya adalah, dari kata leksikalnya adalah jauh. Apa? Jauh. Jauh. Menjauhkan. Ya. Jauh dari apa, Pak? Jauh dari rahmatnya Allah. Jadi kalau ukur diri kita, kalau kita beraktivitas, apakah aktivitas kita itu makin mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita? Atau kita berkumpul dengan siapa? Dengan orang. Pertanyaannya, kita ukur-ukur. Apakah kita bergaul dengan seseorang membuat kita jauh dari rahmat Allah atau semakin dekat dengan Allah? Kalau orang itu membuat kita semakin jauh dengan Allah, berarti yang setan yang mana? Ya dua-duanya, Pak. Kalau kita ikut juga gitu ya. Jauh dari rahmat Allah dan jauh dari kebaikan. Nah, pertanyaannya, syaitan itu tunggal atau tidak? Syaitan itu tunggal atau tidak? Syaitan itu bukan makhluk tunggal. Tetapi syaitan itu sebutan untuk setiap makhluk yang durhaka kepada Allah. Berarti manusia bisa jadi setan? Manusia bisa jadi setan, Pak. Bisa jadi setan.
Maka kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat syaitan, berarti yang setan siapa? Saya Ustadz, malam Jumat Kliwon kemarin melihat hantu. Kupingnya besar, hidungnya mancung, rambutnya panjang, kakinya nggak sampai ke tanah. Nah, berarti yang setan siapa? Karena setan itu berada di alam yang berbeda dengan kita, kalau kita bisa melihat setan, berarti yang setan, ya toh Pak? Jadi jangan percaya dengan orang yang mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Man ro'a jinna faqad kadzab. Man ro'a syaitana faqad kadzab. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat syaitan, dia berdusta, kata Imam Syafi'i. Biar dusta. Lah, bagaimana realitasnya ada orang yang bisa melihat syaitan? Ya, karena dia sering bermain dengan syaitan. Syaitan. Jadi syaitan itu artinya menjauh dari rahmat Allah. Dia bukan makhluk tunggal, melainkan sebutan kepada orang yang durhaka kepada Allah dan menyesatkan. Apa? Menyesatkan. Anda usah ikut kajian itu. Capek-capek aja duduk. Boyok ada udah capek. Udah capek, tambah capek lagi gitu ya. Berarti syaitan itu bisa dari jin dan manusia. Jadi kalau kita lihat di surat Al-An'am ayat yang ke-112 bahwa Allah menjadikan setiap nabi musuh. Apa musuhnya? Syaitan, berupa syaitan. Dari golongan mana? Dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Jadi syaitan itu sebutan. Golongannya bisa dua. Dari jin dan manusia. Nah pertanyaannya, Ustadz, dari mana asal usulnya? Lalu siapa induknya? Emaknya siapa? Emaknya syaitan itu siapa? Nah, emaknya syaitan itu namanya iblis. Namanya iblis. Iblis inilah yang jadi nenek moyangnya syaitan. Ya. Dari golongan mana, Pak? Manusia atau jin? Dari jin. Ya, dia makhluk yang diciptakan dari apa? Api. Lihat di surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Ya. Pernah berada di antara malaikat karena ketaatannya. Jadi, iblis itu Pak, pernah taat kepada Allah. Ingat, saya ulang sekali lagi. Iblis itu pernah taat kepada Allah. Tapi ketika diminta untuk sujud kepada Adam, aba wastakbara, dia sombong, menolak, tidak mau. Karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Dia katakan, aku ciptakan aku dari api ya Allah. Sedangkan dia dari tanah. Masa aku yang nyembah kepada tanah? Gak mau Pak, gak mau. Nah, sejak saat itulah dia bersumpah menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Lihat surat Al-A'raf 16 sampai 17. Iblis ini meminta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya. Penangguhan umur. Panjang umurnya. Tapi jangan bilang begini, ada yang panjang umurnya. Enggak ya Pak, ini pengecualian. Ya. Dan Allah mengizinkan. Allah mengizinkan, tapi bukan makhluk yang dikasihi oleh Allah. Ya.
melainkan sebagai ujian bagi manusia. Jadi keberadaan iblis itu ini adalah bagian dari ujian bagi manusia. Taat atau tidak, mau bangun atau tidak, mau baca Al-Quran atau tidak, mau sholat 5 waktu atau tidak. Siapa yang menggoda? Syaitan. Lah, ada pertanyaan. Mahasiswa saya tadi nanya, Ustaz, apakah syaitan itu ada jenis-jenisnya? Mau kenal Bu sama syaitan? Ada 2 golongan syaitan. Ya. Syaitan dari jin yang tidak terlihat. Syaitan, dia dari jin, tapi tidak bisa dilihat. Bergerak dalam dunia yang gaib dan membisikkan langsung ke dada manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia sifatnya membisik. Gak apa-apa melihatnya sekali aja. Kan tidak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Terusin. Kamu itu kan ustadz, tahu dalilnya. Kamu itu kan ustadz, tahu kapan beristighfar. Kamu itu kan ustadz, tahu kapan bertasbih. Sudah, lanjutin aja. Sekali berdosa, besok bertaubat. Siapa yang berbisik itu, Pak? Syaitan dari jin yang tidak terlihat tadi. Dia sifatnya membisikkan. Artinya, Pak, kalau setan itu hanya bisa membisikkan, apakah setan bisa membunuh manusia? Nah, dulu, Pak, ada orang yang membunuh ular di rumahnya di zaman Nabi. Tapi tidak mengusir terlebih dahulu. Jadi kalau menemukan ular di rumah, bilang begini, Bu. Wahai ular, keluarlah dari tempat ini. Kalau memang engkau makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kebaikan, maka keluarlah dari rumah ini. Ternyata kalau tidak sudah diingatkan 3 kali dan dia tidak keluar, berarti itu benar ular beneran. Maka boleh dibunuh. Orang ini di zaman Nabi ini membunuh, Pak. Dibunuh ular ini ternyata dari golongan jin. Di dalam lingkup hidupnya jin, mereka juga punya hukum namanya hukum qisas. Nyawa berganti nyawa. Akhirnya yang membunuh ini digantung di bawah pohon toge. Bukan. Di bawah pohon korma. Kata Nabi, ya Rasulullah, ada yang bunuh diri. Masa ada di zaman Nabi orang bunuh diri gitu ya? Ada. Kata Rasulullah, cari sebabnya. Ternyata ditemukan ular yang terbunuh di dalam rumahnya. Ternyata itu dari golongan jin. Dari golongan jin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi syaitan dari jin yang tidak terlihat. Dan ada syaitan dari golongan manusia. Siapa dia? Orang-orang yang secara sadar menjadi alat penyesatan. Ada nggak, Pak? Ada. Dibikin tempat untuk bermaksiat. Ya, diskotik lah, tempat perzinaan lah, apalah gitu ya. Itu namanya syaitan yang berwujud manusia. Mengajak kepada kekufuran. Ada yang pernah naik ke Gunung Kawi?
Saya yakin tidak ada. Ya. Kalau panjenengan, saya punya teman orang Gunung Kawi itu, Masya Allah ya, dia tahu persis tuh siapa tokoh-tokoh besar nasional yang sering datang ke Gunung Kawi. Itu di sana Pak, ada ayam hitam yang disiapkan, mahal dijual. Kambing, ayam untuk dijadikan tumbal. Sesajen. Ya, sesajen. Makanya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-kahinu wal makhunu finnar. Yang jadi dukun, yang datang ke dukun, yang mengiklankan dukun, yang memfasilitasi orang datang ke dukun, semuanya di neraka kata Allah. Kenapa? Karena itu bagian dari kemusyrikan yang besar. Apalagi ada yang buka praktek dukun. Ya, sekarang itu antara kiai dengan dukun nggak jauh berbeda. Nggak tahu kita mana yang kiai, mana yang dukun. Jadi menyesatkan, mengajak kekufuran, mengajak kemaksiatan. Nah ini, mengajak kemaksiatan. Yang terakhir adalah mengajak orang kepada kebatilan. Mengambil hak anak yatim, mengambil hak rakyat dengan cara paksa. Nauzubillah min dzalik. Ada enggak? Sangat banyak ya Pak. Baik, kita lihat dulu. Jadi, identitas syaitan, syaitan itu Bu, enggak punya KTP. Dia mau daftar kemana gitu ya. Kan tidak ada kantor pemerintahannya. Jadi nggak punya KTP. Jadi setan ini dari golongan jin, dicipta dari api. Dia adalah musuh yang nyata dan abadi. Dan perlu diingat, dia tidak pernah kenal lelah. Tidak pernah kenal lelah. Kalau kita lelah nggak Pak? Wah, saya tadi pagi jam pertama, kedua, mestinya sampai jam ketiga. Jam kedua tadi sudah rasanya sudah, saya lari pulang gitu. Sudah gak kuat gitu ya. Kita ini ada lelahnya. Ada capeknya, demam. Ya, tapi demam itu disyukuri. Sakit itu disyukuri. Kenapa Pak? Demam dan sakit itu, sakit gigi, sakit-sakit yang lain itu disyukuri. Kenapa? Karena di saat itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita, doa kita mustajab. Jadi kalau kita datang kepada orang sakit ke rumah sakit, biasanya yang berdoa siapa? Orang yang sehat ya. Orang yang sehat. Pertanyaan saya, yang mustajab doanya yang mana? Yang sakit. Yang sakit yang mustajab doanya. Ya, jadi kalau yang sakit masih bisa ngomong. Wow, ya udah sakit udah begini. Minta doain enggak. Kalau masih bisa ngomong, dia tidak menjerit, maka minta doalah. Apalagi yang sakit ini orang tua. Maka Pak, bersyukur kita punya orang tua ya. 60, 70, 80. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tua itu dicintai oleh Allah. Asyuyuhu ahabbu ilallah. Yang tua-tua itu dicintai oleh Allah. Kenapa yang tua itu dicintai oleh Allah? Dia masih bertahan dengan umurnya dan tetap berada di dalam Islam. Makanya ada, dulu saya pernah cerita di sini. Bapak itu kalau tawaf, dia bilang cuma satu doa. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Putar tawaf itu doanya cuma itu. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh.
Selesai tawaf saya tanya, tapi bukan orang kita. Pak, kenapa kok doanya tadi cuma itu doang? Saya bilang kan, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Apa kata beliau? Saya punya kakak 3 orang, semuanya mati dalam kondisi kafir. Insya Allah ya Pak ya. Dia hanya minta supaya dia tawaffani musliman, matikan aku menjadi seorang muslim dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Insya Allah ya. Jadi tidak mudah Pak. Kita bertahan di posisi kita yang beriman kepada Allah sampai Allah menutup hidup kita itu bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Saya tunjukkan. Buya Hamka itu punya adik pendeta Pak di Amerika. Itu Buya Hamka. Buya Hamka adiknya. Pendeta di Amerika, pendeta terkenal di Amerika. Makanya dulu Buya Hamka itu sering ke Amerika karena ada adiknya di sana. Hanya gara-gara perempuan. Nah, jadi syaitan itu tidak pernah kenal lelah. Sekarang enggak. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Syaitan itu begitu. Dan ada syaitan dari golongan manusia. Ini yang suka menyesatkan dan dia berwujud manusia. Ya. Nah, berikutnya. Sudah kenal, Bu? Nomor nicknya syaitan? Sudah ya? Kalau pegawai berarti NIP. Sudah kenal? Baik, kita masuk. Ustadz, dari pintu mana syaitan itu bisa menggoda kita? Pintu sebelah sana atau sebelah sana? Nah. Dari mana masuknya? Pertama, syaitan masuk lewat pintu amarah. Pintu marah, ghadab. Makanya kalau orang marah itu kata Nabi, awalul ghadabi jununun wa akhiruhun nadam. Awal kemarahan itu seperti orang gila. Tahu orang gila, Bu? Orang gila itu waras atau enggak? Ya orang gila yang enggak waras ya. Namanya juga orang gila, bahasa Arabnya majnun. Apa itu majnun? Tertutup. Tertutup. Jadi kalau ada orang marah lalu dia memukul, setelah dia pukul baru dia menyesal. Saat memukul, itulah ditutup. Akal sehatnya ditutup. Lisannya tajam, pukulannya luar biasa. Syaitan itu masuk di sana. Kenapa, Pak? Karena syaitan dari mana tadi makhluknya? Ciptakan dari apa? Dari api. Dari api. Maka kata Nabi, kalau kita marah lagi duduk, maka berdirilah. Kalau marah lagi berdiri, duduklah. Kalau masih marah lagi, berwuduklah. Kalau masih marah lagi, sholatlah. Kalau masih marah lagi, minta disolatin. Ya, kalau itu sudah dicoba. Ya, bapak-bapak ya. Oh, lagi marah sama istri, sedang duduk, berdiri. Kalau berdiri, duduk. Kalau enggak juga, wudhu. Kalau enggak juga, sholat. Kalau enggak juga, main futsal. Biar energinya habis gitu ya. Energinya habis. Maka ibu-ibu kalau suaminya lagi marah, lalu dia membanting pintu dan tidak pecah, alhamdulillah. Ya. Maksudnya kalau dia ingin keluar, biarkan saja keluar. Ya. Jadi pintunya pertama adalah marah. Apa kata Nabi? La taghdab. La taghdab. La taghdab. Ini anak TK dulu diajarin ya hadisnya. La taghdab. La taghdab. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kamu dapat surga.
Nah, jadi ibu-ibu nanti kalau suaminya marah, apa tadi hadisnya? La taghdab. La taghdab. La taghdab walakal jannah. Nah, kalau masih marah yo beda urusannya, Pak. Tuh pintu pertama. Pintu pertama tadi apa? Marah. Usahakan menghindarlah dari marah. Kalau kita memang ingin mengatakan sesuatu dalam kondisi marah, lebih baik diam. Apa? Diam. Lebih baik diam. Yang kedua, pintunya adalah syahwat. Syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan nafsu. Ya. Kalau bahasanya orang-orang sekarang itu ada keinginan, ada kebutuhan. Sudah punya sepatu satu, pingin dua. Itu namanya kebutuhan atau keinginan? Itu keinginan. Iya kan? Kalau sepatunya, ibu ya, kira-kira Bu, di rumah itu yang banyak bajunya ibu-ibu atau bapak-bapak? Coba lihat di lemari, Bu. Kira-kira yang banyak punya bapak-bapak atau punya ibu-ibu? Kalau ibu-ibu itu sepatu, sama tas, sama jilbab, sama baju harus serasi. Mantenan. Mantenan Jumat dengan mantenan Sabtu warnanya beda, ya. Mantenan hari Ahad sama malam Jumat beda. Nanti baju kajian Sabtu, kajian Senin, kajian Ahad sama Rabu pagi beda. Itu namanya keinginan atau kebutuhan. Berarti itu pintu apa? Syahwat. Pintunya siapa? Yang bikin setan itu sebenarnya siapa? Jadi kalau pergi ke mall, pergi ke pasar, ingat-ingat. Wahai syaitan, ini keinginan atau kebutuhan. Apa kata syaitan? Yaitu keinginan. Wes, diam, menengok. Jangan ngomong ya. Nggak usah bicara. Jadi kalau keinginan itu dilanjutkan, tidak akan pernah habis, Mak. Punya emas segunung Uhud, pingin nambah, Pak. Pingin nambah. Bapak-bapak ini alhamdulillah ini sudah punya istri satu, mungkin anak pingin nambah. Nih, luar biasa. Ini syahwatnya sudah top. Ya, kalau Pak Yunus nggak berani. Karena PNS, termasuk saya gitu ya. Kena undang-undang ya, kena undang-undang. Nah, jadi pintunya apa, Bu? Syahwat, keinginan. Boleh punya keinginan, tapi ukur-ukurlah. Boleh punya baju baru, tapi ukur-ukurlah. Boleh punya keinginan beli mobil, beli rumah, beli kebun, tapi ukur-ukurlah. Jangan sampai apa yang kita miliki semakin jauh dengan Allah. Mestinya kalau kita mau punya mobil, berarti semakin punya mobil semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai apa yang kita miliki ini atas keinginan kita itu membuat kita semakin jauh dengan Allah. Hati-hati di titik ini karena itu pintu syaitan. Pintu kedua apa tadi? Pintu pertama marah, pintu kedua syahwat. Nah, sekarang pintu ketiga. Pintu ketiga yang disebut oleh Allah adalah ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai. Apa, Bu? Lalai. Lalai itu apa, Ustaz? Lalai itu lupa zikir kepada Allah. Lupa zikir. Nah, Ustaz, apa harus subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Enggak selalu.
Maka ada dua minimal yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, tadi saya sampaikan di Masjid Jazuli, yang pertama tafakkur. Apa? Tafakkur. Apa kata Nabi? Tafakkur sa'ah, berfikir atau merenung sejenak, khairun, lebih baik min salatil lail, daripada salat malam bila khusyuk tapi salat malamnya tidak khusyuk. Lebih baik tafakkur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lihat anaknya, makasih ya Allah Engkau berikan anak perempuan, anak laki-laki ya Allah. Sekarang sudah bisa baca Quran, sudah bisa sholat, sudah bisa ngaji. Semua ini milikmu ya Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Jazakallah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk semuanya ya Allah. Namanya tafakkur. Yang kedua, istiqra. Kalau membaca namanya qiraah, tapi istiqra artinya membaca sambil dengan berfikir. Maka dalam Al-Quran banyak kita temukan afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tazkurun. Jadi semua itu menunjukkan istiqra. Ya, istiqra. Berarti boleh Ustaz, selain itu boleh baca subhanallah atau Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ada teman kita ya, Ustadz ya, beliau pulang ke Sumatera, bawa istrinya, bawa anaknya Masya Allah ya, anaknya itu cerdas-cerdas, hafal Quran, cerdas-cerdas. Kuliahnya di mana? Anak pertama di MIT, Amerika Serikat, IT terkenal di Amerika Serikat. Yang kedua di Leeds University Inggris. Yang ketiga di Harvard University. Hafal Quran, cerdas luar biasa. Kalau kita tanya, apa kuncinya? Masya Allah. Kata suaminya, tanya sama bapak katanya. Yes, tanya sama suami saya Ustadz. Masya Allah, suaminya ini rajin Daud. Duhanya Masya Allah. Tahajudnya. Yang lebih daripada itu, zikir pagi dan sorenya tidak pernah ditinggal. Suatu ketika mereka pulang ke Sumatera, lewat Lampung Barat. Itu gunungnya luar biasa. Malam hari suami yang bawa, pagi hari gantian sama istri. Karena masih ngantuk, pagi hari itu, mereka satu keluarga ini berlima di dalam mobil, 3 anak-anaknya, berdua suami istri. Pagi hari setelah subuh baca maksurat. Ya la ilaha illa anta. Ya khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu'u bi dzambi faghfiri la yaghfiru dzunuba illa anta. Istrinya masih ngantuk, masuk ke dalam jurang. Orang melihat itu, Pak, tidak mungkin selamat. Nggak mungkin selamat. Tapi Masya Allah, luka sedikit pun tidak ada. Padahal jurang itu, jurang paling dalam. Jurang paling dalam. Nah itu bahwa bumi ini tunduk kepada orang yang bertasbih kepada Allah. Bayangkan Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam ikan paus. Sudah azan loh. Berada di dalam ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malaikat yang ada di aras mengatakan, ya Allah, berguncang aras ini. Ya Allah, apa yang membuatkan aras ini berguncang ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada hambaku yang bernama Yunus berada di dalam ikan paus. Berada di dalam lautan paling dalam, gelap. Dia mengucapkan pengakuan dirinya kepadaku. Dan aku mengampuninya, kata Allah. Dahsyat ya Pak. Bahwa zikir itu bukan perkara kita bisa hanya mendapatkan rahmat Allah. Allah tundukkan bumi ini. Allah tundukkan. Jenengan kenal dengan surat Al-Hadid? Surat Al-Hadid itu artinya apa? Surat besi, Pak. Ya, surat besi. Kemarin kita bahas di surat di Baitul. Membahas tentang surat Al-Kahfi. Itu bicara tentang, salah satunya bicara tentang hadid. Bahwa ketika mereka bikin tembok yang besar,
Ya, Masya Allah. Nah, jadi jangan lalai berzikir. Kapanpun, dimanapun yang memperbolehkan kita berzikir, maka berzikirlah. Oke? Yang terakhir. Sudah azan. Pintu masuk yang keempat adalah kesendirian. Apa? Kesendirian, jauh dari jamaah. Nah ini, kita ini. Bapak jalan sendiri, maka kalau berjalan safar saja diminta untuk berdua. Untuk berdua. Maka kenapa kita diminta untuk bersama-sama? Karena tidak ada yang sempurna, Pak. Kita ini tidak ada yang sempurna. Namanya manusia. Kita perlu teman, mengingatkan. Walau teman kita itu tidak sempurna juga. Yang sempurna itu apa? Ya rokok sempurna. Ya, kita perlu orang lain, perlu teman kita, perlu siapapun untuk kumpul bersama, berada di dalam satu majlis, saling mengingatkan, saling memberikan tausiah. Allah alam bisawab. Sudah azan Isya, kita lanjut di minggu yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.